Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam video kali ini dari seri belajar rekayasa genetika. Kali ini saya akan mencoba untuk bisa menjelaskan tentang frame shift secara singkat. Nah, kalau misalkan kita melihat dari padanan katanya frame shift itu artinya seperti terjadinya perubahan gitu ya, dari suatu frame atau suatu bingkai. Dalam hal ini adalah DNA gitu kan ya, yang nantinya berpindah dari tidak menjadi asam amino yang seharusnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita melihat flashback dari tabel dari DNA menuju protein, kita melihat di sini ada misalkan ATG, ya kan, AUG, dia akan berubah jadi metionin. Seperti itu ya. Kemudian ada UAA, UAG, dan UGA, dia akan menjadi stop. Gitu kan ya. Kalau misalkan terjadi frame shift, katakan dari AUG menjadi TGA, ya kan? Berarti TGA berarti dia bukannya bukannya start, tapi dia sudah menjadi stop, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, frame shift yang terjadi di dalam translasi dari DNA menjadi protein itu sangatlah penting. Kalau misalkan terjadi frame shift seperti itu, artinya apa? Protein yang nantinya akan terbentuk itu sangat-sangat berbeda, gitu ya, dibandingkan dengan protein yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa sequence DNA yang kita buat itu tidak terjadi frame shift. Nah, sebagai contohnya misalkan kita melihat dari sequence ini, kita tahu bahwa dia dimulai dari ATG. Oke, dan dia stop di TGA. Gitu kan ya. Nah, kalau misalkan terjadi frame shift, ini kebetulan startnya di sini metionin dan stop di TGA. Katakan terjadi frame shift, mulainya itu bukanlah di ATG, tapi di TGG. Jadi bukan metionin yang didapatkan, tetapi kita lihat di sini TGG berarti adalah TRP ya, atau W, asam amino W, gitu kan ya. Kalau misalkan katakan dia mulainya lebih awal, yaitu ACA. Sehingga nanti didapatkan ACA ini adalah trionin, gitu kan ya, atau kita bisa singkat T, seperti itu. Kalau misalkan terjadi frame shift seperti ini, artinya misalkan dia bergeser ke kiri satu gitu kan ya, ini bukan lagi menjadi stop codon, berarti dia akan menjadi CCT, gitu ya. Kita lihat di sini CCT berarti prolin, ya kan? P. Kalau misalkan dia bergeser ke kanan satu, artinya dia akan menjadi ACC trionin, oke. Seperti itu, gitu ya. Artinya bukanlah stop codon yang dihasilkan. Artinya juga nanti protein yang kita hasilkan itu tidaklah sesuai yang diharapkan. Jadi misalkan kita pengen misalkan memproduksi lipase, karena terjadinya frame shift, maka lipase tersebut tidak akan bisa terproduksi. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya kita coba menghindari terjadinya frame shift tersebut? Oke, yang pertama kalau misalkan kalian mau mencoba untuk bisa melakukan suatu eksperimen gitu kan ya, pastikan dulu adalah primer yang kalian buat itu tepat gitu kan ya. Kalau misalkan dengan menggunakan cloning ke plasmid, berarti kalian harus mendesain dulu dengan menggunakan software-software yang ada dan
dari hasil desain tersebut kalian pastikan bahwa dia benar-benar akan menjadi asam amino yang sesuai. Caranya adalah kalian harus pastikan ATG dan juga stop codonnya itu tepat di sasaran yang kita inginkan. Kalau misalkan dia tidak tepat, maka dia akan berubah menjadi asam amino yang lain atau menjadi protein yang berbeda, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan kalian sudah selesai, kalian sudah melakukan cloning ke plasmid gitu kan ya, kemudian sudah mendapatkan koloni yang positif. Nah, caranya bagaimana untuk bisa memastikan bahwa plasmid tersebut benar-benar akan menjadi protein yang kalian inginkan, gitu kan ya. Nah, caranya kita harus bisa menganalisis dengan menggunakan sequencing. Dari hasil sequencing tersebut, nantinya akan didapatkan sequence DNA seperti ini juga, gitu kan ya. Nah, dari sini sama seperti sebelumnya, kita juga harus pastikan ATG dan juga stop codonnya itu sesuai, gitu ya. Nah, ini harus pastikan juga sesuai. Kalau misalkan kedua-duanya sesuai, maka bisa dibilang kalian sudah terhindar dari yang terjadinya frame shift tersebut. Gitu. Kalau misalkan belum sesuai, apa yang harus kalian lakukan? Nah, kalian bisa, kalau misalkan levelnya level plasmid, artinya kalian bisa mencoba mendesain primer yang baru, gitu kan ya, mendesain primer yang baru sehingga nantinya tidak terjadi frame shift sama sekali. Atau bisa menggunakan yang namanya mutagenesis. Nah, dengan menggunakan mutagenesis di sini, ini kita bisa mendesain primer untuk mendelesi, gitu kan ya, atau mensubstitusi, atau untuk menginsersi suatu sequence nukleotida. Nah, ini nanti akan kita bahas pada video yang lain. Nah, kalau misalkan pertanyaannya, kalau terjadi di dalam organisme, bagaimana caranya untuk bisa menghindari terjadinya frame shift? Nah, frame shift bukan hanya terjadi di dalam plasmid DNA gitu ya, tetapi juga bisa terjadi pada genom gitu ya. Nah, kalau misalkan di genom ini lebih krusial karena nanti akan berdampak pada mutasi protein, gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi, karena dia protein yang nantinya akan tertranslasi dari DNA menjadi protein itu tidaklah sesuai, sehingga nanti akan mengganggu metabolisme yang ada di dalam suatu organisme tersebut, gitu ya. Nah, biasanya nanti bisa menimbulkan kayak kecacatan, ataupun kanker, ataupun sindrom-sindrom yang lainnya, yang merupakan penyakit secara genetik. Bagaimana caranya kita untuk bisa mengubah? Nah, untuk tahap ini sampai sekarang masih dalam tahap riset apabila mau diimplementasikan ke manusia, namun sudah ada riset-riset yang berhasil untuk dilakukan ke level bakteri maupun level sel maupun level organisme seperti tikus gitu ya atau mencit itu sudah berhasil. Caranya dengan menggunakan DNA editing tools. DNA editing toolsnya itu ada apa saja? Ada banyak sekali, misalkan ada zinc finger, kemudian ada talent, dan juga ada CRISPR-Cas system. Oke. Nah, inilah yang nantinya bisa kalian gunakan untuk memperbaiki dari mutasi atau terjadinya frame shift tersebut, gitu ya. Untuk penjelasan ini nanti juga akan kita coba jelaskan lebih lanjut di video yang lain.
Oke, sekian dulu untuk penjelasan frame shift dari rekayasa genetika kali ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah memperhatikan video ini. Eh, Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video seri belajar rekayasa genetika selanjutnya. Yuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.